Halo Sobat Jiwa, ketemu lagi di Podcast Podcast Kesehatan Marzuki Mahdi. Dan kali ini kita akan bawa topik yang menarik nih. Pasti mungkin dari Sobat Jiwa semua udah dengar tentang kretek ya mungkin yang dilakukan dan juga happening di sosial media. Cuma permasalahannya apakah ada nggak sih bahaya yang mengintai di belakang itu? Dan apakah memang bisa semua orang melakukan itu? Dan gimana sih pandangan medis sama praktik kretek tersebut? Nah, kita di sini sudah ada Dr. Viko. Beliau merupakan dokter spesialis kesehatan fisik dan rehabilitasi yang akan membantu untuk menjelaskan ya dok ya terkait sama praktik kretek tersebut gitu. Mungkin kita bisa bahas singkat tentang itu ya dok ya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan praktik kretek itu secara medis sebutannya apa sih dok? Kretek itu sebutannya krepitasi. Krepitasi. Itu sebetulnya gesekan permukaan tulang dengan tulang. Oh, oke. Jadi pertemuan tulang ya, jadi mencegah bunyi gitu. Iya, gesekan tulang dengan tulang. Seringnya sih pada orang tua, tapi nggak selalu ya. Yang muda juga ada. Saya juga bunyi tuh. Bunyi, nah iya. Kadang-kadang kalau bunyi gitu, yang bersangkutan merasa ada sensasi nyaman. Iya, betul banget dong. Betul ya. Tapi kalau bunyi itu muncul sesudah katakanlah ada trauma tuh misalnya jatuh, kepleset dan sebagainya, ya sebelumnya nggak ada, itu harus diwaspadai dulu kalau cedera di tulang, ya rengat, retak, ya. Seringnya sih di lutut, bisa di buku jari-jari, di bahu juga, di leher juga, ya. Krepitasi namanya. Krepitasi, tapi aku kayaknya pernah baca juga tentang kiropraktik ya? Iya. Itu sama atau gimana tuh dok? Kiropraktik itu salah satu cabang di mana dia mempelajari cara menggerakkan sendi mengarahkan ke posisi yang betul. Ya, misalnya postur yang jelek, kemudian dalam hal mengembalikan kesegarisan dari sendi, ya itu bisa dilakukan. Ya, nah itu memang profesi tersendiri, kiropraktor ya. Ada profesinya kiropraktor ya? Iya, itu. Berarti mungkin nggak semua orang boleh praktik krepitasi tadi ya? Oh ya, jangan. License-nya apa tuh dok? Background-nya apa sih yang orang-orang lakukan itu? Ya, itu dia kiropraktor ya. Itu ada pembelajarannya, kemudian ada license-nya ya. Iya. Dia lebih ke arah mempergunakan dengan manual tangan ya, ya leher, ya tulang belakang, pinggul ya, ya kalau yang sudah punya license oke lah ya. Tapi kalau awam ya mesti harus tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Lokasi yang mana yang boleh, lokasi mana yang nggak boleh, ada risiko, ada manfaat ya. Timbang deh. Itu sih, tadi kan dokter ngomong ada bagian yang boleh, ada bagian yang nggak boleh. Nah, kalau mungkin secara awam, mana bagian yang boleh, mana bagian yang nggak boleh tuh dok, di krepitasi? Yang nggak boleh, terutama ya, yang paling bahaya leher. Leher. Tapi saya kayaknya paling seneng kayak denger bunyi leher yang ditarik gitu. Iya. Apalagi kalau misalnya dipangkas rambut, asgar ya dok ya. Jadi habis pangkas rambut kan biasanya langsung bunyi gitu. Kalau nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, ya apa-apa. Kayak nyebrang jalan ya. Nggak di zebra cross, ya bukan berarti pasti harus ketabrak ya. Ya, tapi lebih aman nyebrangin di zebra cross deh. Ya walaupun bisa juga sih ditabrak sepeda, tabrak motor bisa saja. Tapi secara hukum kesehatan, kesegarisan di daerah tulang belakang itu sangat penting. Jangan sampai gara-gara ketek, kesegarisan tulang belakangnya malah meleset. Nah, atau malah retak ya. Ada beberapa yang tindakan bahaya yang cerita kemarin tuh yang angkat barbel ya. Angkat barbel terlalu besar, kemudian dia terjatuh terduduk, bebannya menimpa leher, cedera di tulang belakang, tulang belakang tuh bisa leher, punggung, pinggang dan seterusnya. Nah, yang paling bahaya itu yang tulang leher nomor 4, cervical nomor 4, karena dari situlah dia ke pernapasan ya. Jadi cedera paling berabe kalau cedera di cervical nomor 4. Makanya area leher tuh lebih baik dihindari gitu ya. Iya. Krepitasi. Betul. Tapi kalau untuk area lain ada yang boleh mungkin dikrepitasi?
Kalau untuk buku-buku jari tangan is oke lah ya. Is okay, Ya. Tapi kalau sebelumnya ada trauma, jatuh, kepleset dan sebagainya, mesti pastikan dulu itu retak-retaknya bukan kena retak. Ya, iya. Sebetulnya pada prinsip penanganan patah tulang adalah memulihkan kesegarisannya. Sesudah itu, reposisi istilahnya, mengembalikan kesegarisannya. Sesudah itu apakah dipasang bidai, splint, atau digips, atau satu dan hal misalnya kedudukannya jelek, ya barangkali perlu tindakan misalnya pen dan seterusnya. Jadi prinsipnya reposisi, kemudian imobilisasi. Itu hukum kesehatannya, rumusnya begitu untuk penanganan cedera. Kalau orang tua kepleset sedikit kadang-kadang bisa bikin retak itu. Apalagi ya. Kalau di WC ya, paling serem. Iya. Seringnya ya panggung, pergelangan tangan karena pas posisi jatuh dia tangannya menapak, gitu ya. Kemudian spine, tulang belakang. Ya, misalnya. Kadang-kadang narik karung beras, kretek. Wah, kalau nyerinya hebat foto deh. Biasanya fraktur kompresi itu kalau ini pengalaman dari praktek ya. Ada orang bapak-bapak usia cukup lanjut mau belanja di supermarket, karung beras ditarik, bunyi keretek, ya kemudian fraktur kompresi. Begitu. Biasanya nyerinya banget lah. Cedera di tulang nyerinya sangat, ya, karena reseptor sakitnya banyak. Biasanya sih apa ya, kita yang biasanya kerja di kantor gitu ya, yang banyak sering duduk gitu. Kadang kan kalau pegel-pegel kayak jadinya ya bunyiin tangan sendiri, bunyiin kepala sendiri. Nah sebenarnya kalau krepitasi mandiri sama seorang itu pribadi tuh lebih baik dianjurkan seperti itu atau memang dianjurkan enggak tuh? Prinsipnya posisi yang statis terus-menerus itu mengundang rasa lelah. Ya, misalnya buku cuman ringan lah, tapi kalau suruh megangnya setengah jam ya gemetar juga. Nah, kalau kita duduk, otot-otot penegak kepala, yaitu leher, otot-otot leher dan bahu itu kerja. Lama duduk, otot pinggang juga kerja. Jadi timbullah protes-protes kecil ya. Jadi kita juga harus peka mendengar suara tubuh kita. Kalau mulai pegel dan sebagainya, dia minta berubah posisi. Kalau kelamaan berdiri, yang protes biasanya otot betis. Nah, kalau ditanya kalau naik bus atau naik kereta api enak duduk apa enak berdiri? Kalau saya sih pengen duduk. Tapi kalau duduknya udah 5 jam, pingin berdiri juga. Tapi yang orang yang berdiri udah 2 jam, begitu ada kursi, aduh, akhirnya duduk betis saya ngaso. Nah, yang sebenarnya bukan berapa berat ya, yang beban yang kita pikul, tapi berapa lama. Sebetulnya kalau berat kepala, tugas otot leher bahu sebenarnya lebih ringan dibanding otot pinggang. Sebetulnya secara teoritis, kalau otot pinggang kan dia menopang berat dari puncak kepala sampai pinggang. Tetapi kalau kelamaan duduk, apalagi keasikan di komputer atau main game ya, mungkin bisa, wah, terus timbullah protes-protes dari leher. Biasanya timbul sensasi pegal, ya. Nah, kita mesti peka tuh. Wah, kalau pegal, berubahlah posisi. Boleh dilakukan senam ringan ya, dalam hal digerakkan, di stretching ya. Ini mandiri ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang agak ekstrim, anaknya suruh injak-injak segala macam. Nah, kalau injak leher bisa cilaka, tahu-tahu bisa cedera pinggang gitu juga, sakit pinggang kelamaan ini. Sebetulnya berubahlah posisi, bangun, stretching ke belakang ya. Nah, yang penting keep moving. Ya, posisi yang statis terus-menerus pasti mengundang rasa lelah, fatigue istilahnya, otot bisa protes ya. Nah, begitu. Kelamaan berdiri otot betis protes. Nah, tergantung. Jadi kita harus serang-seling. Berarti yang penting balance ya. Jangan terlalu banyak statis, tapi juga kalau banyak dinamis juga ya timbul pegal-pegal juga gitu ya. Betul sekali. Tapi saya pernah baca artikel sih, Dok. Jadi kalau misalkan kita nih dari mudanya suka bunyiin tangan gitu ya, itu bakal ngaruh di masa tuanya, di lansia nanti. Jadi lebih mungkin gemeter atau lebih susah untuk megang. Itu benar nggak, Dok? Ada beberapa orang yang memang bawaannya memang ada yang lebih lentur ya, laxity ligamen. Kemudian juga dari awal, dari kecil pun memang bunyi kertak-kertak. Jadi kira-kira beginilah, jarak permukaan permukaan tulang dengan tulangnya dia lebih rapat.
itu yang menimbulkan bunyi keretak-keretak, ya. Kalau jaringan lebih ini ada yang bisa jempol sampai bisa ke belakang dan sebagainya, ya itu laxity ligament. Ada yang keduanya ada yang hanya salah satu. Nah, bunyi keretak itu biasanya menimbulkan sensasi nyaman, individual. Tapi kalau dari segi medis, ya Anda harus tidak ada keluhan, kemudian dibikin keretak-keretak, ya Anda usah lah ya. Tapi sebetulnya kalau untuk buku-buku jari, it's okay lah. Buku jari nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Leher yang jangan, ya. Sebetulnya kalau yang bersangkutan yang menggerakkan, biasanya bisa merasakan titik aman. Tapi kalau orang lain yang tidak paham, tidak ahli, tidak berlisensi, bunyi keretak leher itu bisa mengundang, kita sebutnya tetraparese, itu lumpuh tangan dan kaki. Karena di daerah leher sampai pinggang itu ada yang namanya sumsum tulang belakang. Itu kita paling nggak seneng lah kalau ada cedera di sumsum tulang belakang. Misalnya katakanlah jatuh dari lantai 2 kemudian cedera di tulang pinggang. Biasanya kalau daerah pinggang yang lumpuh adalah kedua kaki. Kalau cederanya di leher, tangan dan kaki, ya karena letaknya lebih tinggi. Ya itu very dangerous. Sebenarnya sih, ya saya juga salah satu penikmat konten dari krepitasi itu ya, karena ya itu tadi, karena ada bunyi yang satisfying gitu loh, dengar suaranya. Terus juga kayaknya kalau misalnya kita dibunyiin juga, dikretekin juga enak gitu rasanya. Iya. Cuman kan memang pasti ada dampak buruk yang mungkin mengintai kalau misalnya kita nggak hati-hati. Nah, mungkin dari sepanjang ini mungkin pernah nggak ketemu pasien yang praktiknya yang dia kena korban hasil dari krepitasi yang nggak benar gitu? Iya, pernah yang sempat juga agak viral tuh ya, yang ya sebetulnya dia udah ke orang yang ini, tapi namanya apes ya, digerakin leher dan sebagainya, kemudian ya sesaat timbul rasa nyaman, kemudian besoknya lehernya gemuk, udem, ya akhirnya meninggal ya. Itu sampai meninggal. Cedera di tulang leher. Cedera tulang leher memang paling kita khawatirkan. Yes, yes. Kalau kecelakaan lalu lintas, pasiennya bilang nggak enak di leher, jangan gerakin macam-macam, pasang dulu neck collar, stabilisasi daerah leher. Saya pernah punya pengalaman juga tuh, ada perawat yang cerita dia pernah kecelakaan pesawat terbang, crash accident, tapi terus dia merasa tangan dan kaki kesemutan, dia bilang, jangan pindahin saya, tolong panggil dokter dulu. Terus begitu dibilang begini, dokternya langsung pasang neck collar untuk stabilisasi daerah leher, kemudian baru dipindahkan ke belakang ya. Ini memang kalau kita lihat di film-film ya, ambulans, di ambulans selalu harus ada itu neck collar. Ya, untuk stabilisasi daerah leher. Ya, kemudian berangkatnya juga standar yang bisa ngeruk pasien ya, jadi bukan pasiennya yang diangkat tapi bisa diserok lah. Penjagaan sendi leher penting. Kecelakaan lalu lintas kadang-kadang gini, kalau misalnya kesadaran menurun ya, nggak usah ditanya, langsung pasang deh. Ya, toh udah selalu ada ya di katakanlah ambulans atau unit emergency. Pastikan dulu tidak ada cedera sampai terbukti tidak ya. Kalau kecelakaan lalu lintas, kecelakaan pesawat, kecelakaan apapun lah ya, pastikan bahwa leher aman. Kalau pasien sadar bisa ditanya, yang nggak enak di mana? Nah begitu ya. Kalau pasien kesadaran menurun, amankan dulu. Nah. Berarti ini juga jadi atensi nih, bukan cuma sebagai pasien tapi kita juga, karena ya siapa tahu kita juga ada di dalam suatu kondisi yang memang ada kecelakaan gitu ya. Kita juga harus belajar supaya kita nggak sembarangan untuk pegang leher sama ya asal bawa pasiennya ya. Gitu sih. Nah, untuk sobat jiwa juga untuk informasi, kalau kita tuh di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi, karena memang mengfokuskan jiwa, tapi kita juga tetap memberikan layanan rehabilitasi medik. Nah, mungkin bisa dikasih tahu nggak sih dok, kita tuh di rehabilitasi medik Marzuki Mahdi, layanan apa aja sih yang diberikan? Ya, pelayanannya pasien yang gangguan fisik terutama ya, namanya kan rehabilitasi medik itu ya, kedokteran fisik dan rehabilitasi. Keluhan fisik yang mengeluh itu bisa pasien jiwa dengan keluhan fisik, bisa pasien non jiwa dengan keluhan fisik. Non jiwa juga ya, jadi boleh banget. Betul sekali. Terutama mengatasi nyeri.
Nyeri itu sebetulnya suara tubuh kita. Kita asal kita peka, itu alarm supaya jangan udah keburu berat dan kalau ada nyeri, ibaratnya begini, tubuh itu memberi sinyal, minta ditengok, minta diistirahatkan, bukan dimanipulasi ya. Minta diistirahatkan, minta ditengok, minta dilihat, minta diobatin. Kira-kira gitu pesan dari tubuh kita. Kenapa kalau timbul nyeri, otot menegang? Nah, itu mekanisme tubuh untuk memproteksi, melakukan imobilisasi supaya jangan gerak-gerak. Sakit leher, otot lehernya menegang. Ibarat dia melakukan sinyal sebagai korset alami lah, atau neck collar alami. Tetapi kadang-kadang tidak cukup, sehingga perlu dibantu dengan external support dari luar ya. Sakit pinggang, dipegang otot pinggangnya pasti tegang. Ya, boleh dibilang begitu. Jadi di rehabilitasi pertama membantu mengatasi keluhan nyeri. Nyeri ya. Otot yang tegang supaya rileks. Pada prinsipnya rehabilitasi itu memulihkan ke kondisi sebelum sakit. Kemampuan fungsional sebelum sakit. Ya, misalnya katakanlah pasien kena stroke, stroke-nya sudah teratasi, tapi kok dia belum bisa jalan dengan bagus, kakinya berat sehingga dia langkah jalannya memutarkan kaki atau malah nggak bisa jalan. Nah, itu dengan bimbingan di Body Rehabilitasi Medik dilakukan latihan penguatan sisi yang lemah, dilakukan latihan berdiri, latihan berjalan, sehingga nanti jalannya ya mendekati, harapannya mendekati normal lah. Makin cepat, makin bagus. Pada fase-fase awal biasanya prinsipnya adalah mencegah komplikasi. Kalau lama tidur biasanya komplikasinya lecet di titik-titik tekanan. Kemudian apa? Karena tidak digerakkan, sendi kaku. Yang kedua, ototnya mengecil. Kalau otot mengecil pasti kekuatan otot itu berkurang. Sehingga katakanlah mengangkat beban atau menahan berat tubuh itu pasti berkurang karena ototnya mengecil. Otot makin besar makin kuat. Jadi kalau pahanya Maradona besar dibanding pahanya Madonna, untuk lari pasti menang Maradona. Nah, cerita gitulah. Ini humor ya. Mudah-mudahan Maradona nggak nonton. Madonna. Siapa tahu ada yang namanya Maradona. Fans Maradona jangan marah ini. Tapi pokoknya otot yang lebih besar pasti lebih kuat. Ya, Aderai badannya besar, aduh pasti kalau suruh push up, suruh ngangkat beras ya pasti lebih kuat dibanding yang ya istilah yang lebih mungil ya, begitu. Biasanya permasalahan pasien apa aja yang dilayani di rehabilitasi medik? Pasien stroke, ya, pasien nyeri pinggang, cukup banyak. Paling LBP, low back pain, nyeri pinggang, bisa macam-macam, bisa faktor otot, bisa faktor tulang. Faktor tulang misalnya pengapuran di tulang pinggang, penyakit usia, penyakit degenerasi, bisa juga penyakit sakit pinggang kena trauma. Misalnya pasiennya lompat dari lantai 2 ya, cedera, tulangnya mengalami keretakan atau nggak retak tapi bergeser, namanya spondylolisthesis ya, bergeser. Nah, itu juga timbul rasa nyeri yang banget ya. Bisa dihitung juga grade-nya nanti. Kemudian sakit pinggangnya bisa juga oleh faktor yang lain, misalnya ada batu di saluran kemih dan sebagainya. Jadi pasien sakit pinggang mesti kita analisa dulu apa sebabnya. Ya, tentu yang rehabilitasi medik biasanya terutama untuk yang keluhan sakit pinggang, faktor otot dan faktor tulang. Kalau misalnya ada batu ya nanti urusan sama dokter urologi dulu lah. Misalnya batunya ditembak atau diobatin biar batunya hilang ya, sakit pinggangnya hilang. Iya. Kemudian pasien yang berikut, pasien cerebral palsy. Cerebral palsy ini ya bisa anak kecil lahirnya susah, lama nggak napas sehingga terdapat keterlambatan perkembangan motorik, keterlambatan bicara juga bisa ya. Nah, itu jangan khawatir, polirehabilitasi medik bisa ada fisioterapi, ada terapi bicara. Ada terapi bicara. Misalnya juga pasien stroke selain ada kelemahan dia gangguan bicara, pelo. Bicaranya pelo. Atau jadi minum air tersedak. Yaitu latihan terapi bicara untuk artikulasi, latihan menelan, latihan untuk refleks menelannya lebih bagus sehingga ya diharapkan nggak pakai NGT terus lah, begitu. NGT itu selang hidung maksudnya. Karena kan kalau dalam hal tersedak itu bahaya juga ya. Makan atau minum
maunya masuknya ke saluran pencernaan, Malah nyasar ke ke saluran pernapasan. pernapasan, nanti urusannya repot lagi Iya, ya. betul. Bisa pindah RT juga itu nanti, alias meninggal. Kalau tersedak masuk ke paru-paru, Iya, bahaya banget sih dok. Emang. bahaya sekali aspirasi. Yang lain lagi apa ya? Oh, kasus patah tulang, cedera, sesudah katakan dioperasi, kesegaran sudah bagus. Apa iya masih 3 bulan lagi baru boleh jalan kalau nggak dilatih? Itu kan kaku, ototnya ngecil dan sebagainya. Latihan jalan. Perlu alat bantu misalnya tongkat, quadripod, walker dan sebagainya. Nah, itu Kita juga silakan latihan sedia ya untuk layanan itu ya. Sedia. Iya. Jadi memang layanan rehabilitasi medik kita juga dilengkapi oleh tenaga profesional yang juga memang sudah Betul. bagus gitu ya, dan juga teknologi yang juga membantu dalam proses pemulihan pasien gitu ya dok ya. Dalam tim ya, misalnya masalahnya fisik, fisioterapi, terapi fisik. Gangguan menelan bicara, gangguan komunikasi, terapi bicara. Ya. Tapi biasanya berapa lama orang rentang waktu untuk proses pengobatan di rehabilitasi medik sampai dia cukup pulih? Biasa kan misalnya nih ya, pasien stroke ya, kita bagi 3 ya, fase akut, subakut, sama fase kronis ya. Kalau fase akut waktu awal prinsipnya cegahlah komplikasi tirah baring lama, stimulasi. Jadi tidak benar nih kalau pasien sakit harus tidur manis, nggak gerak-gerak. Tidak betul, harus ada gerak. Kalau nggak sendinya kaku, ototnya ngecil ya. Kemudian prinsipnya apa? Stimulasi ya. Nah, biasanya sampai 3 bulan. Kadang-kadang kalau pasien datang udah 2 tahun yang lalu kena stroke, sudah kontraktur, bahunya nggak bisa digerakkan, ya terpaksa. Prinsip latihannya adalah modifikasi dan adaptasi untuk kondisi tersebut. Misalnya cara pakai bajunya, dahulukan sisi yang terganggu, baru sisi yang sehat. Jadi tergantung fasenya. Paling bagus tentu fase dini ya. Kalau pasien baru udah 2 tahun yang lalu baru datang, waduh jalannya jelek dan sebagainya, perlu upaya yang lebih lama untuk memulihkan. Sulitnya kadang-kadang sudah terbiasa oleh pola jalan yang jelek ya, karena dia berat mengangkat kaki, akhirnya dia mengandalkan otot bokong sehingga kakinya dia memutar. Makanya kalau ngelihat, wah ini pasien pasca stroke ini jalannya khas nih ya. Tapi kalau dilatih dengan bagus otot paha depan, otot yang, ya semua otot juga penting ya, tapi yang paling utama penting sebenarnya otot paha. Kenapa? Otot paha ini yang mengunci sendi lutut supaya nggak ngejoblak pada waktu berdiri. Pada waktu melangkah, otot paha depan juga yang mengangkat kaki. Ya, yang betis juga penting, tapi utama otot paha. Nah, jadi kalau otot pahanya dilatih dengan baik, biasanya berdirinya cukup mantap. Berdiri bagus, baru latihan jalan. Kadang-kadang prinsipnya suka salah. Wah, yang penting jalan. Ototnya belum kuat, dipaksa jalan. Akhirnya yang kuat itu yang latih ya. Yang kuat yang latih ya. Kuat tanpa. Termasuk sama harus sabar juga sih. Nah, kata kuncinya begini. Bagaimana membuat pasien mau berlatih tanpa terpaksa? Ini mungkin perlu ilmu tersendiri. Apa pendekatannya? Persuasif. Nah, kalau misalnya dilatih, rasanya pasiennya merasa tidak nyaman, katakanlah misalnya kontraktur ya, dilatih, aduh saya sakit, dibikin tambah sakit. Nah itu ada seninya juga ya, sambil diajak ngomong, kemudian tarik nafas Pak, tarik nafas baru dibetot, begitu ya, di stretching ya. Nah itu seni lah. Mudah-mudahan kalau yang datang ke poli rehabilitasi medik di Rumah Sakit Marzuki Mahdi, mudah-mudahan bisa terlayani dengan baik ya. Profesional kok semuanya. Siap sih. Terus juga ya saya sih mewakili anak-anak muda kaum rebahan dok ya. Jadi mungkin karena kurang olahraga, kurang gerak juga tetap ada pegel-pegel gitu ya. Nah tapi kalau di rehabilitasi medik kita banyak juga nggak kasus ditemukan anak-anak muda yang dilayanin? Usia produktif, kerja gitu? Ada. Kebanyakan adalah pekerja kantoran. Yang jam kerjanya berapa ya? 8 sampai 4 ya? Iya, bisa dan 9 jam lah kerja. Yang di depan komputer terus-terusan. Ya. Jadi paling sering keluhannya adalah leher, bahu, pinggang. Leher, bahu, pinggang ya. Karena otot-otot itu yang dapat tugas terus-menerus lah, ya. Nah, itu protes dia. Selain itu sebenarnya juga mata lah.
Kalau terus-terusan depan komputer, waduh ya, capek juga mata. Jadi haruslah juga melihat kejauhan. Kalau perlu melihat lintas jendela. Nah, Betul. gitu ya, melihat luar supaya ototnya juga jangan ngelihat dekat dipantang terus ya. Nah, begitu. Karena kesehatan fisik seperti ini bukan cuman ditemui sama orang tua, tapi juga anak-anak Ya. muda juga rentang ya, Betul. karena kerja kaku begitu. Pasien yang anak muda, banyakkan faktornya otot. Karena untuk tulangnya biasanya ya belum lah ya, keropos belum, pengapuran belum dan sebagainya. Saya sedikit kasih tips biasanya kalau Iya, anak boleh. muda ya. 1 jam di depan komputer, berdiri puterin meja 5 kali. 1 jam di meja komputer, kalau 1 Berdiri. jam berdiri, Puterin meja 5 kali atau ke kamar kecil. Kemudian stretching lah. Misalnya untuk pinggang, stretching ke belakang ya. Sebetulnya SKJ itu bagus ya. senam SKJ kesehatan itu bagus. jasmani. Itu semua ini ya. Cuman mungkin nggak usah dihentak lah ya. Kalau untuk leher pesan saya ya, terutama buat orang yang tua, nggak usah dihentak. Ya, stretchingnya smooth aja lah. Ya, kadang-kadang kesan, oh kalau dihentak lebih otot leher lebih cepat kuat, bisa seperti lehernya Mike Tyson gitu ya. Nggak juga ya. Ya. Oke. Yang penting kalau dalam latihan adalah frekuensinya cukup, intensitasnya cukup, waktu latihannya cukup. Nah, bagaimana itu bisa? Buatlah pasien itu merasa senang dengan exercise, dengan latihan. Kalau pasiennya merasa terpaksa, ya nggak seru. Sama juga kelihayan seorang guru kan bagaimana membuat muridnya senang belajar. Betul. Wah, itu ilmu tinggi itu ya. Jarang lah yang Itu bisa. pengalaman sih. Iya, itu kadang-kadang juga karisma. Tapi saya punya loh dok, guru. Saya waktu SMP tuh kalau liburan, ya kebetulan waktu itu juga nggak punya dana liburan ya. Jadi tapi karena gurunya itu begitu menarik, aduh kapan nih masuk nih? Waduh, itu piawai itu. Piawai lah, itu hebat lah. Tadi kan tipsnya untuk tipsnya untuk yang pekerja nih, anak Ya. muda kerja. Tapi kalau secara umum gimana sih kita bisa untuk menjaga kesehatan fisik kita nih, Dok? Ya, pertama harus punya hobi. Harus punya hobi. Punya hobi. Untuk mau olahraga ya. Iya, at least keep moving. Ya, olahraga sebaiknya harus ada, karena olahraga itu kan memacu denyut jantung ya, jadi kesehatannya. Jadi latihan itu bisa statis, bisa dinamis ya. Kalau yang dinamis ya jalan, lari, berenang, sepeda, kontraksi otot jantung, memompa sirkulasi darah sehingga ya itu bagus lah. Ya. Kemudian kalau olahraga yang statis, angkat barbel, angkat besi dan sebagainya untuk membesarkan otot. Ya, ada metodenya juga ya. Jadi jangan ngangkat langsung 100 kg ya. Nah, gitu. Ya, ada gradual, ada artnya juga ya. Nah, kita makhluk bergerak, makhluk hidup. Tanda-tanda kehidupan itu ya selain ada denyut jantung, denyut nadi adalah bergerak. Kalau pasiennya nggak bergerak kan, kalau detektif tuh bilang, wah kok nggak bergerak? Waduh, jangan-jangan he's dead ya. Nah, gitu. Harus ada gerak. Ya, ada dinamika gerak. Dan memang biasa jendela masuk dari suatu latihan juga adalah hobi pasiennya. Hobi pasiennya apa? Berkebun. Kasih semangat untuk mau berkebun. Ya, kalau hobinya nyanyi, ya jendela masuknya situ ya, supaya dia mau ya. Ya, kadang-kadang ada olahraganya lebih ekstrim ya, olahraganya berburu. Wah ya nanti dulu lah itu ya, nanti kita lihat dulu. Kalau olahraganya berburu, naik gunung, nah itu kasih aja motivasi. Bapak harus sebelum naik gunung harus bisa berdiri stabil, jalan stabil. Yang penting ada frekuensi dan intensitas tadi ya. Jadi perlahan tapi nanti juga Iya. bisa lebih mahir lah. Ya ada seninya sih ya. Dalam latihan itu ada yang disebut nadi maksimal ya. Nah, jangan terlampaui lah. Nadi maksimal itu 220 kurang umur. Kalau pasiennya baru pemula untuk latihan ya 60%-nya lah. Nanti kalau udah mahir 80% dari nadi maksimal. Mungkin banyak juga kejadian orang tua atau kita anak muda yang keseleo gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di kejadiannya diurut gitu ya, kita ngurut, itu boleh atau dianjurkan juga nggak sih, Dok? Nah, jadi begini. Ada sinyal dari tubuh kita. Ya, misalnya kepleset jatuh. Kalau bengkak,
pastikan dulu itu apa masalahnya. Ya bisa memar saja, bisa kesleo, ya itu ya mau diurut bolehlah. Tapi kalau fraktur, cedera, do no harmful. Jangan lakukan suatu hal yang menyakitkan. Rest, istirahat. Ini kan kejadiannya, pun kepleset jatuh, wah diurut, tukang urut ini, tukang irit ini, tukang irit ini. Iya, itu. Kadang-kadang kalau sekedar bengkak aja nggak apa-apa, tapi kalau kesegarisannya jadi jelek, semula hanya rengat saja, kesegarisannya masih bagus, gara-gara diurut-urut, nggak semua. Jadi kalau ada trauma, pastikan ini cedera fraktur atau bukan, patah tulang atau bukan. Itu dulu ya yang diperhatikan. Itu dulu. Ya, kalau terkilir, kesleo, jadi kedudukan seninya bergeser ya, kita sebutnya luxatio ya, subluxasi atau dislokasi. Harus dikembalikan ke kondisi, misalnya seni bahunya keluar ya, wah itu sakit. Nah, ya cuman pendekatannya kalau di rumah sakit oleh dokter ortopedi biasanya pasiennya dibius, kemudian dikembalikan geletak masuk lagi atau pinggul ya. Nah, cuman mungkin kalau yang pengobatan alternatif mungkin tidak pakai obat bis dan sebagainya, tetapi prinsipnya mungkin sama, dikembalikan ke kedudukan semula. Dan untuk tahu untuk fraktur tadi ya mau nggak mau ya tetap harus ke tenaga profesional gitu ya dok ya. Betul. Sebelum ke tindakan alternatif lainnya. Dan kebetulan kalau kota besar lah katakan seperti Bogor ini kan fasilitas penunjang itu boleh dibilang banyak lah ya. Jadi salah satunya pemeriksaan penunjang itu adalah radiologi. Ya, dan patah atau enggak cukup tindakan radiologi itu cukup superior untuk memastikan apakah memang retak atau bergeser atau hanya kontusio jaringan, artinya hanya bengkak di jaringan lunak saja, soft tissue itu jaringan lunak artinya katakanlah otot begitu ya. Iya, bisa juga tulang nggak apa-apa dan sebagainya, tapi ligamen itu adalah struktur di tubuh kita yang menghubungkan tulang dengan tulang. Iya. Ya. Nah, jadi cerita kalau di lutut ya. Lutut ini sendi terbesar di tubuh kita. Tugasnya paling berat juga tuh. Jalan, jongkok, berdiri ya. Jadi kalau obesitas ya kasihan juga tugas lututnya lebih berat. Kalau cedera di lutut bengkak, pastikan dulu bisa tulangnya, bisa otot saja, bisa ligamen. Ligamen ada struktur kalau yang cedera dia berdarah. Ya, ligamen misalnya ada yang menghubungkan tulang kering dengan tulang paha atas, tulang betis dengan tulang paha atas ya. Kemudian ada yang memegang tulang tempurung lutut supaya tulang tempurung lututnya jangan lari kemana-mana ya, dipegang itu ya. Nah, jadi memang karya Tuhan bukan main ya. Kalau saya melihat ya dalam pelajaran anatomi itu, waduh, Tuhan itu betul-betul arsitek agung itu ya. Rasanya kok bisa begitu ya? Aduh, boleh dibilang kok begitu sempurna ciptaan Tuhan ya. Oke deh dok, mungkin banyak banget yang kita bicarakan dalam podcast kali ini ya, dan tentunya juga pasti bermanfaat buat sobat jiwa semua. Dan pastinya kembali lagi bahwa kalau misalnya ada masalah harus menemui dulu tenaga profesional untuk dicek. Terus juga jangan lupa kita untuk menjaga kesehatan kita jangan terlalu banyak duduk statis, tapi kita juga harus ada olahraga gitu ya, sama pemeriksaan secara rutin. Mungkin seperti itu dulu dok podcast kita kali ini untuk sobat jiwa semua juga yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan bisa memberikan positif untuk sobat jiwa semua. Dan terima kasih dok untuk terima kasih Yosua, sharing-sharingnya. Terima kasih untuk bincang-bincangnya. Terima kasih juga untuk sobat jiwa semua. Sampai jumpa di podcast Mar selanjutnya. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih dok.